Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Saputra dengan NIM 240605110079. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS matkul kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzzaman, MPDI. Langsung saja kita mulai ke materi berikut, yaitu berjudul penegakan hukum. Negara hukum itu merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis. Dalam negara hukum, kekuasaan dibatasi oleh hukum, dan semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Indonesia sebagai negara yang menganut asas negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun sistem hukum yang kuat, adil, dan demokrasi. Berikut adalah teori penegakan hukum. Yang pertama itu menurut Sucipto Raharjo, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dan yang kedua itu menurut Sujorno Sukanto, adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Nah, berikut ada 4 dinamika historis konstitusional Indonesia, yaitu pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu ada Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950. Yang ketiga itu ada Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang keempat itu adalah Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama. Konstitusi ini menganut sistem presidensial. Namun, karena situasi darurat revolusi, pelaksanaannya jauh dari kata ideal. Nah, yang kedua itu ada Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebagai hasil konferensi meja bundar, Indonesia sempat membentuk negara federal dengan Konstitusi RIS. Namun, karena kurang cocok dengan semangat persatuan bangsa, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan UUD Sementara 1950. Yang ketiga itu ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketidakstabilan politik mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebagai hasil konferensi meja bundar, lalu ada konteks kontemporer penegakan hukum dan tantangannya. Pertama itu adalah kemandirian lembaga penegakan hukum, yang dimana lembaga seperti KPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi menjadi aktor penting dalam penegakan hukum. Namun, mereka sering mendapat tekanan politik dan mengalami pelemahan seperti revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Yang kedua itu tantangan korupsi dan penegakan hukum yang timpang. Nah, korupsi ini masih menjadi penyakit kronis sampai saat ini. Penegakan hukum seringkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Lalu yang ketiga adalah teknologi dan digitalisasi sistem hukum. Kemajuan teknologi itu mempengaruhi sistem hukum, seperti
Hukum melalui e-court, e-tilang, dan aplikasi pelaporan korupsi membuat akses terhadap keadilan itu lebih terbuka. Yang keempat itu adalah harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Globalisasi menuntut sistem hukum Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan norma internasional, terutama terkait HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Yang kelima itu ada peran masyarakat sipil dan media. Aktivisme masyarakat sipil dan peran media, termasuk media sosial, memberi tekanan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas hukum. Pengawasan publik menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Nah, lalu ada konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tentram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. Berikut adalah upaya untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan. Yang pertama itu adalah memperkuat hukum itu sendiri. Kedua itu meningkatkan profesionalisme penegakan hukum, meningkatkan keaksesibilitas terhadap sistem peradilan. Lalu yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, memperkuat hukum itu sendiri artinya adalah memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum yang berlaku, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Jadi, semisal ada hukum-hukum itu yang kurang, entah itu relevan atau kurang baik, itu harus diperbaiki hukumnya itu sendiri. Lalu yang kedua itu meningkatkan profesionalisme penegakan hukum. Nah, penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu memiliki peran penting dalam menjaga keadilan. Profesionalisme berarti mereka harus bekerja dengan kompeten, jujur, dan adil. Di saat ini masih banyak sekali ya, seperti penegak hukum itu yang masih menerima seperti uang suap atau dan sebagainya lainnya, dan berharap dengan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum ini, hukum yang ada yang berlaku di Indonesia itu akan semakin baik dilaksanakannya. Yang ketiga itu meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem peradilan. Tujuannya agar setiap warga negara tanpa kecuali dapat memperoleh keadilan secara mudah, cepat, dan terjangkau. Yang terakhir itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti proses hukum dilakukan secara terbuka, dapat dipantau oleh publik atau media, dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat. Nah, transparansi ini sangat penting menurut saya untuk masyarakat di Indonesia ini. Karena dengan adanya transparansi, maka masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana eh, proses hukum itu berlaku, seperti itu. Dan akuntabilitas. Nah, itu artinya lembaga atau aparat hukum yang bertanggung jawab atas keputusan dari tindakan yang mereka ambil, serta bersedia diperiksa atau dievakuasi. Oke, sekian untuk materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.